membuat sketsa kasar, aku memulai dengan lingkaran sebagai acuan kepalanya dan juga membentuk garis lekuk badan agar tidak kaku. Setelah itu tarik garis horizontal dan membuat lingkaran di ujung garis-garis tersebut. Jangan lupa ditambah lingkaran pada bagian tiap ujung garis sebagai siku dan penyambung lengan. Setelah itu aku membuat sketsa untuk bagian jari-jari. Begitu juga untuk tangan sebaliknya. Lakukan hal yang sama seperti pada tangan sebelumnya. Di bawah lingkaran untuk bagian kepala tadi, aku tambah garis lengkung untuk membuat rahang. Sekalian kita tambah sketsa untuk bagian kuping dan juga untuk bagian leher. Jangan lupa memberi sketsa untuk bagian pundak. Untuk bagian wajah, aku memulai dengan membuat bagian mata yang dari mulai kelopak mata dan pupil. Kemudian dilanjutkan dengan mulut, hidung, dan sketsa bentuk rambutnya. Seperti yang ada di dalam video ya. Setelah selesai dengan sketsa bagian wajah, aku lanjutkan dengan sketsa pada bagian lower body. Sebelum melanjutkan, aku ingin rapikan arah tangannya dulu dengan menggunakan lasso tool dan juga move. Karena sketsa tangannya masih belum jelas, aku ingin memperjelas sketsa untuk bagian tangannya, yang dimana fungsinya akan mempermudah di saat pembuatan sketsa halus. Aku sketsa tangannya dengan bantuan bentuk kotak dan juga masih dengan garis-garis dikarenakan bentuk tangannya tidak terlalu rumit. Tetapi sketsa ini tetap mengikuti sketsa yang tadi. Dalam pembuatan sketsa halus, aku memulai dengan membuat sketsa bajunya. Dalam membuat sketsa halus ini, aku memilih warna yang berbeda dengan warna sketsa kasar. Ini dilakukan agar dapat membedakan antara sketsa halus dan sketsa kasar. Dalam pembuatan sketsa halus ini, sketsanya lebih bersih dan juga lebih detail daripada sketsa kasarnya. Sketsa halus yang aku buat ini harus mengikuti dengan bentuk dari referensi dan juga yang paling penting sesuai dengan sketsa kasar yang aku buat tadi. Ukuran pen yang aku gunakan dalam pembuatan sketsa halus ini lebih kecil daripada dalam pembuatan sketsa kasarnya. Seperti yang aku singgung tadi, dalam pembuatan sketsa halus ini, banyak detail yang harus lebih ditajamkan daripada di saat di sketsa kasar. Di sketsa halus ini, aku mulai mempertegas pada bagian lekukan-lekukan yang ada pada bagian bajunya. Nah, itu yang aku ingin tunjukkan. Untuk pada bagian wajah, aku masih mengikuti dengan bentuk sketsa kasar yang tadi telah kita buat. Di sini bentuknya tidak terlalu banyak berubah karena sketsa kasarnya masih sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Walaupun beberapa ada bentuk yang tidak terduga dan tidak terencanakan, tapi dalam sketsa halus ini bisa kita rapikan dan juga bisa kita ubah. Seperti di sini, yaitu sketsa untuk bagian rambut. Di sketsa kasar tadi, aku tidak terlalu memaksakan atau membentuk bagian rambutnya. Oleh karena itu, aku ingin membentuk rambutnya dan mempertegas sketsanya di sketsa halus. Di sketsa halus ini, aku memberi arah pada bentuk rambutnya, atau bisa dibilang memberi gaya pada rambutnya, dan juga membuat rambutnya agar lebih hidup dan juga lebih berdimensi. Tidak lupa bagian kecil seperti mulut juga diberi sketsa halus. Yang ada di dalam mulut juga ikut ya. Kemudian rahangnya tidak lupa diberi sketsa halus juga. Tidak lupa memberi sketsa pada bagian kuping dan juga bagian rahangnya. Kita telah sampai dalam pembuatan line art. Dalam pembuatan line art sebenarnya sama seperti dengan sketsa halus. Hanya tahap line art ini saya menggunakan jenis pen yang lebih tegas dan bersih, serta ukuran tipnya lebih kecil. Warna yang saya gunakan juga warna yang berbeda dari sketsa, yaitu warna hitam. Line art merupakan salah satu elemen penting dalam seni digital yang mengacu pada gambar atau ilustrasi yang terdiri dari garis-garis hitam atau warna yang digunakan untuk menggambarkan bentuk, kontur, dan detail suatu objek atau suatu subjek tanpa adanya shading atau pewarnaan. Dalam line art ini, saya lebih banyak mengikuti sketsa halus daripada
sketsa kasar. Di sini sketsa kasarnya sudah saya matikan. Dalam line art ini juga saya menambahkan beberapa detail penting yang tidak ada di sketsa halus tadi. Detail-detail itu seperti lekukan gelombang baju, kancing, cincin, gelombang rambut, dan lain sebagainya. Seperti yang aku bilang tadi, detail-detail tambahan yang tidak ada di sketsa halus aku tambahkan di line art. Walaupun tidak banyak tambahan, tetapi detail-detail itu berperan penting dalam gambar ini. Seperti di sini, aku membuat kerahnya yang lebih bagus daripada sketsanya. Tapi dalam pembuatan line art ini, jangan sampai kelewatan sesuai dengan sketsa kasarnya ya, agar line artnya tidak jauh berbeda dengan konsep yang ada di sketsa. Di sini aku sedang membuat untuk detail-detail untuk pada bagian baju. Setelah selesai dengan bajunya, aku lanjut menggambar tangannya. Karena kita telah membuat sketsa halus tadi, di dalam pembuatan line art ini tidak terlalu sulit menerka-nerka dalam gambar tangannya. Line art ini merupakan tahap akhir sebelum kita melakukan pewarnaan. Jadi diharapkan di dalam tahap line art ini semua sketsa, semua garis-garis yang telah direncanakan di awal harus selesai ya, agar kita tidak kembali lagi ke awal. Dan tidak menghabiskan waktu pada satu konsep saja. Sederhananya agar waktu kita tidak terbuang di satu tahap saja. Pada bagian baju, di tahap line art ini banyak perkembangan. Karena di sketsa halus ataupun kasar, aku tidak terlalu mementingkan dalam pembuatan baju. Kemudian di sini adalah pembuatan tangan. Nah, pembuatan tangan ini sama seperti di tangan sebelumnya ya. Walaupun tahapnya sama, tapi bentuknya berbeda. Soalnya berdasarkan referensi, arah tangan yang kanan berbeda dengan arah tangan yang kiri. Di sini juga gulungan baju lebih rumit daripada yang pertama. Pada tangan sebelah sini, gulungan bajunya seperti membentuk bunga mawar. It's like a Polaroid love, 사랑 촌스러운 그 감정, 근데 내 가슴이 찌요. Maaf, iklan bentar. Kita sudah selesai di tahap line art. Setelah selesai dengan garis-garis yang membentuk gambar alias sketsa, kita akan memulai dengan tahap pewarnaan di dalam gambar ini. Dalam gambar ini, aku mewarnai gambar bagian per bagian. Aku akan berfokus pada satu bagian sampai selesai. Kemudian aku pindah ke bagian selanjutnya. Oleh karena itu, aku memulai dengan mewarnai bagian badan seperti tangan, wajah, dan juga leher. Dalam mewarnai warna kulit ini, aku biasanya menggunakan color palette yang aku cari dari Pinterest. Kalian bisa mencarinya juga di sana, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Di sana ada banyak color palette yang menarik dan unik, yang layak untuk dicoba. Selain itu, dari color palette ini juga sudah disediakan warna bayangan dari warna dasar yang telah diberikan, seperti yang telah aku buat ini. Jadi, kita tidak kesusahan menentukan warna bayangan dari warna dasar yang telah diberikan kepada kita. Tips ini sangat berguna untuk pemula seperti saya dalam menentukan warna yang akan saya gunakan. Untuk berasnya sendiri, aku menggunakan pen dengan opasitas 100% untuk membuat base color. Dan menggunakan airbrush atau watercolor
dengan opasitas di bawah 50% untuk menambah warna lain atau juga warna shading dalam gambar ini. Untuk menambah warna lainnya seperti warna shading sedikit-sedikit saja ya, agar tidak merusak warna yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, jika shadingnya terlalu banyak, membuat gambar akan terlihat menjadi aneh. Di sini aku sedang membuat shading dalam bagian hidung dan juga mulut, alias terkhusus pada bagian wajah. Nah, sekarang aku lanjut mewarnain bagian matanya dan juga bagian mulutnya. Untuk mewarnai ini, aku menyesuaikan saja dan memakai warna general. Di sini diharapkan dapat melakukan improvisasi sendiri. Cara yang aku gunakan adalah aku meneliti warna yang ada di referensi, kemudian aku membuat color palette-nya sendiri. Untuk warna mulutnya, aku pertama menggunakan warna putih karena di referensi dia itu senyum. Jadi aku membuat warna putih sebagai giginya. Kemudian di bibir aku menambah warna merah agar terkesan segar. Tidak lupa menambah bulatan cahaya pada mata agar gambar terkesan hidup dan menjadi lebih imut. Fungsinya seperti itu sih menurutku. Pada bagian rambutnya aku menggunakan pen. Pennya ini sudah diatur menjadi tiap ujungnya itu menjadi runcing. Opasitasnya aku buat sekitar 80%. Arah dari rambutnya aku mengikuti sketsa yang telah aku buat tadi. Jadi karena di sketsa rambutnya itu turun ke bawah semua, aku mengikuti sketsa itu. Sebenarnya bisa menggunakan brush general yang tidak diatur. Tapi dengan menggunakan brush ini, ujung pada tiap rambutnya itu menjadi lebih natural. Setelah selesai dengan warna dasar, lanjut untuk memberi shading. Di sini aku menggelapkan dari warna dasarnya. Untuk membuat shading, di sini aku menggunakan brush dengan nama watercolor dengan opasitas yang rendah. Aku menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna dasar tadi ya. Untuk arah dalam shadingnya, jika kalian bingung, kalian bisa melihat sesuai dengan referensi yang telah kalian pilih. Untuk ukuran pennya, aku menyesuaikan saja dengan keinginanku. Aku tidak monoton pada satu ukuran saja. Dengan begitu, shadingnya akan lebih variatif dan lebih menarik. Setelah selesai dengan shadingnya, aku memberi highlight pada rambutnya. Arah highlight di sini aku buat satu arah, tetapi panjang tiap garis highlight berbeda-beda. Itu dibuat agar gambar terlihat natural. Setelah selesai dengan rambut dan juga tubuh dari sang objek, kita akan mewarnai bagian yang tak kalah penting, yaitu pakaian atau outfit. Pastikan layer tiap bagian dipisah ya, agar di saat kita mewarnai bagian lain yang belum selesai, bagian yang sudah selesai tidak rusak. Sama seperti saat mewarnai bagian kulit. Aku menggunakan pen yang opasitasnya 100 dan juga pen dengan ukurannya besar agar mempercepat kita dalam mewarnainya. Warna bajunya di sini emang agak berantakan. Jadi aku rapikan dulu sedikit warna yang melewati line art yang telah dibuat. Untuk warna dari gambarnya ini aku mendapatkan dari analisa manual dari gambar referensi.
Kemudian aku mengolahnya dan membuat color palette sendiri dari gambar tersebut. Di sini aku memulai dengan warna yang muda sebagai warna dasar, kemudian dilanjutkan dengan warna turunan dari warna dasar tersebut sebagai warna shading. Untuk penggunaan pennya sama seperti penggunaan pen dalam membuat warna kulit ya. Shadingnya aku menggunakan brush atau watercolor sebagai namanya, atau juga airbrush dengan opasitas di bawah 50%. Tapi menurutku mewarnai bajunya ini bagian tersulit daripada mewarnai bagian kulit dan juga bagian rambut. Mungkin karena bagian terakhir jadi agak memberatkan saya sebagai ilustrator dalam membuatnya. Tapi diharapkan kalian yang mengikuti tutorial ini tidak malas ya. Harus selalu fokus dan serius dalam setiap ilustrasi yang telah kalian buat. Di sini shadingnya aku sangat mengikuti dan berpatok pada referensi yang telah ku ambil. Oh ya, jika kalian belum tahu, objek dari referensi ini adalah Wang Zihao. Wang Zihao ini merupakan idol berkebangsaan Cina yang berpromosi di dua negara yaitu Cina dan juga Korea. Wang Zihao atau dengan nama panggung Levi atau Levi baru memulai debutnya dan berkarir solo. Dia merupakan salah satu mantan kontestan Boys Planet yang telah tereliminasi. Jangan lupa dukung debutnya ya. Setelah selesai dengan bagian gelap, aku memberi sedikit warna terang di beberapa bagian untuk membuat gambar agar terlihat hidup. Setelah selesai dengan objeknya, inilah pewarnaan yang terakhir, mewarnai background. Di sini aku membuat backgroundnya sederhana saja. Karena objeknya juga sederhana, hanya satu manusia. Aku membuat backgroundnya dengan menggunakan gradient tool sebagai dasar, kemudian memilih warna kuning dan juga biru sebagai warna yang ingin kubuat gradient. Setelah selesai, sepertinya masih kurang, oleh karena itu aku menambah awan di sekeliling gambar itu. Akhirnya gambarnya selesai. Untuk hasilnya aku upload di IG ya.